Jadi ini bagian dari pengabdian kita. Jadi seperti biasa kita pelatihan sebenarnya untuk yang kali ini kemarin-kemarin kan sudah yang Google Classroom gitu, nggak tahu pakai nggak ya? Jadi apalagi kalau pas pandemi ini sebenarnya Google Classroom sebenarnya bisa dipakai. Cuma memang kemarin kita di PBG juga pelatihan guru-guru juga. Saya dapat yang dari Riau. Dapat dari mana? Yang guru dari Riau itu dapat juga. Yang apa? Yang PBG. Oh, sama ya? Itu kelas apa enggak ya? Itu kelas yang angkatan 1. Oke, itu kita ajari apa? PJJ gitu. Cuma masalahnya ternyata ada di siswanya. Iya. Jadi siswanya mungkin di sini konteksnya juga sama. Akhirnya pelatihannya berubah dari dalam latihan udah nggak ada di classroom pakai WA juga. Iya. Nah, yang ini kita mau kenalkan sesuatu yang baru. Aplikasinya namanya Anpong. Lebih tepatnya ini nanti sih kayak bisa membantu guru. Nanti di bahasa juga bisa dipakai di bahasa Indonesia. Korpus jadi lebih ke pelajaran korpus. Kalau mungkin sudah pernah dengar korpus itu tujuannya absen. Belum, baru penjelasan. Masih sekarang ini Pak. Jadi korpus itu sebenarnya kayak kumpulan teks-teks. Jadi pemahamannya paling gampang. Korpus itu pemahamannya teks-teks. Kalau di bahasa Inggris itu kan ada kayak general naratif, account, ada argumentatif yang seperti itu. Nah, di yang Encom ini bisa bantu. Mungkin di Indonesia belum banyak yang pakai model pembelajaran menggunakan korpus. Itu kalau di kan ada linguistic features. Jadi kayak katakanlah naratif gitu. Terus feature bahasanya apa? Nah, biasanya kan ada vocabulary di situ. Nah, kita nanti bisa melakukannya itu pakai Encom ini. Jadi ngumpulin teks-teks. Apalagi kalau kita ngomongkan tentang otentik. Jadi apalagi kalau di SMK seumpamanya keperawatan gitu, mau cari teks-teks tentang keperawatan, terus pertanyaannya sekarang biasanya di situ terus ini diajari vocabulary yang mana gitu. Nah, kebanyakan kesalahannya kita itu adalah yang diajarkan selalu yang sulit duluan. Jadi yang kita anggap sulit, yang parahnya kadang-kadang yang kita anggap mudah, tidak apa-apa, kan bisa diedit loh. Jadi kadang yang kita ajarkan juga yang kita anggap mudah ternyata di anak-anak juga susah. Nah, saya nggak tahu kalau di bahasa Indonesia mungkin Encom ini bisa kepakainya gini. Jadi seumpamanya bahasa formal di pidato, mungkin ada naskah-naskah otentik di pidato. Jadi anak-anak tahu dia akan menggunakan vocabulary tentu yang ada di pidato. Iya, kata-kata bakunya itu bisa langsung dipetakan sendiri. Jadi penampakannya ini Bu. Jadi hari ini saya cuma mau kenalin aja. Nah, modelnya seperti ini. Kalau dari penampakan sangat tidak menarik. Enggak user friendly lah. Sangat tidak user friendly. Tapi kalau ini bisa dipakai, nanti insya Allah terutama kalau di bahasa Inggris nanti kenanya jadi enak. Itu kita ngajarkan, terutama kalau bahasa asing kita ngajarkan vocabulary yang frekuensinya tinggi dulu. Frekuensi yang tinggi itu berarti yang gampang. Jadi kebanyakan kesalahan dari kita adalah mengajarkan vocabulary yang sulit menurut kita, anak-anak sulit menurut kita. Nah, padahal kadang-kadang yang sulit itu, yang kita nggak mudah itu masih sulit bagi kita. Dan sekarang juga menghapus paradigma gini, tebak aja kata-katanya. Jadi kalau nggak ngerti artinya, tebak kata-katanya, tebak konteksnya kan dulu gitu diajarinnya kan gitu. Cuma masalah kalau nebak itu kan kalau katanya dari tengah, yang ditebak itu kan cluenya dari kiri sama kanan. Nah, tapi yang kejadian menurut penelitian sih kirinya susah, kanannya susah, mau nebak tengahnya nggak bisa. Jadi ini siswa nggak bicara. Jadi ini sih semangatnya lebih ngajarkan gimana caranya pemilihan vocabulary juga yang tepat apalagi kalau otentik.
Jadi dari situ dulu, jadi korpus itu sebenarnya mengumpulkan teks-teks. Bisa teks lisan, bisa teks tulis, tapi kalau teks lisan harus ditulis dulu. Saya harus ditulis. Nanti kayak seumpama di pidato, apalagi biasanya kalau yang di bahasa Indonesia pidato, terus menceritakan apa? Nah itu nanti bisa kadang-kadang kan ada di speakingnya juga. Kadang-kadang anak-anak sekarang mungkin kalau di bahasa Indonesia dia bisa pidato, tapi pemilihan katanya juga nggak pas katakanlah itu. Jadi bisa gitu. Atau kalau mau lihat apa ragam bahasa gaul yang di YouTube gitu, itu juga bisa. Nah, karena namanya korpus itu adalah kumpulan teks, jadi kita harus siapkan teksnya dulu yang kita mau apa kerjakan. Kalau di sini saya nyontohin, saya ngambil dari jadi yang mengenai teks kita. Iya, kalau di pelajaran bahasa Inggris sih biasanya yang otentik aja. Yang otentik itu yang benar-benar ngambilnya dari real. Jadi memang apa materinya tidak didesain untuk ngajar. Jadi materi ini tidak didesain untuk ngajar, tapi bisa dibuat ngajar. Mungkin gitu pengertiannya otentik. Nah, yes, kalau di YouTube malah sekarang ada, saya bisa connect internet nggak gitu? Lagi, oke, nggak apa-apa. Iya, capek. Jadi kalau di YouTube itu kan ada subtitle, ada subtitle. Saya pernah lihat ada tugas anak-anak disuruh menganalisa ragam bahasa apa influencer atau YouTuber gitu. Nah dari YouTube itu kan lisan. Kalau anak nulis ya juga bisa. Tapi beberapa YouTuber itu sekarang dia ngasih subtitle bahasa Indonesia yang itu bisa diakses sebenarnya ambil subtitle. Itu jadi tinggal di copy, paste. Nah itu nanti bisa jadi salah satu korpusnya di situ. Jadi nanti pembelajaran ragam bahasanya itu bisa di. Nah caranya kalau yang saya mau ambil ini sekarang dari bahasa dari abstrak katakanlah. Nah yang harus dibikin dulu itu ibu kalau bikin ini harus ke WordPad dulu. Contoh saya mau bikin korpus abstraknya jurnal. Di jurnal.
kira-kira vocabulary apa yang harus diajarkan duluan. Nah, jadi intinya jadinya otentik. Nanti saya di sini juga nanti katakanlah bisa juga jadi cara siswa misalnya dibagi begini. Contoh, kadang kita bingung ya, I am interested in atau I am interested on atau interested at. Nah, itu bisa diambilkan dari sini. Nah, gitu. Jadi kalau seumpamanya ibu memang mau ke naratif ya berarti semua naratif bisa. Kalau ini saya coba abstrak. Kita bikin 3 file aja untuk promosi. Kita bisa salah nyimpannya. Nah, ini bentuknya teks dokumen dulu. Satu lagi Bu ya. Ya bisa beratus-ratus, bisa beribu-ribu. Terserah. Lupa disimpannya di teks dokumen. Oke, kita sudah punya 3 teks ya. Nah, sekarang ke sini. Bisa di 1, 2, 3. Ini masuk ke empong. Jadi Bu ya, kan sudah masuk ini Bu ya. Dan 1, 2, 3 tadi. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah kita start dulu. Ya kalau Condenser aja yang online. Ini udah tadi di start ya. Nah, sekarang kalau ibu lihat di worklist, nah ini contohnya. Contoh jadinya Bu. Frekuensi pertamanya ada di kata the, o, n. Nah, ini kan tadi ngambilnya dari abstrak tentang tentang pembelajaran bahasa tadi dari Tapi ada 3 file tadi. tiga teks tadi Bu ya. Tiga teks tadi. Nah, dari sini kalau kita bisa lihat kalau yang bisa diajarkan duluan itu ini. Kalau mengajarkan abstrak anak-anak mau writing, kalau mau bisa nulis tentang itu berarti ini adalah panduannya yang paling banyak anak-anak harus tahu. Kata kunci lah Kata-kata kunci itu. Nah, jadi ini contohnya. Ini saya perkenalan dulu, nanti lebih dalamnya kita ngomongkan. Maksudnya frekuensi ini yang paling sering dipakai. Yang sering dipakai. Teorinya adalah yang paling sering dipakai itu anak-anak harus tahu dulu. Nah, kalau bisa sering dipakai juga, anak-anak nulisnya juga lebih gampang juga. Itu Harus tahu dulu itu secara translation-nya ya. bisa secara precision, ya. Paling nggak kan gini, kalau kita tahu kata-kata yang sudah sering muncul, maka menulis itu jadi lebih gampang. Contoh yang paling atas kan itu kata the. Nah, kalau anak-anak ini sudah biasa sama itu ya sudah pasti tahu penggunaannya, sudah tahu itu. Jadi ketika mau fokusnya di kalimat. Berarti nggak hanya translation-nya, tapi pada versinya. Yes.
contoh yang baru yang word list. Jadi word list itu tadi yang saya bilang tadi bisa melihat apa namanya frekuensi kata-kata yang ada di teks itu. Jadi kalau semakin banyak semakin baik, ininya semakin banyak semakin baik. Apalagi kalau satu tipe aja, katakanlah deskriptif teks tentang orang, tentang kan deskriptif ada yang ada people, place, ada things. Gitu. Katakanlah yang people itu semua, bikin 10 gitu. Jadi nanti paling enggak ini bisa didapetin. Oh ada kata people. Itu secara otomatis memang muncul sendiri seperti itu. Iya, jadi ini kayak ngitung kata-kata yang ada di teks-teks tadi yang di file 1, 2, 3. Misalnya Pak, andai kata nanti file tag-nya itu beda, otomatis di situ frekuensi word yang keluar ya otomatis Pasti berbeda, pasti berbeda. Jadi itu kenapa kita kan kalau mengajar teks itu kadang-kadang teks bisa oral, bisa tulis. Kita kan pencapaiannya biasanya anak bisa nulis atau anak bisa ngomong. Nah, untuk teorinya adalah kita bisa memproduksi ketika kita tahu kata-kata yang sering dipakai. Kita memproduksi kalimat itu loh sebenarnya sesuatu yang sering kita pakai. Berarti yang buat kita frekuensinya tinggi. Nah, kebanyakan penulis atau siswa pengen ngomong, siswa pengen nulis itu tidak bisa karena yang tadi kita cenderung larinya itu ke kata-kata yang sulit, kata-kata yang justru ada di sini. yang keluar Karena kita mikirnya ya ini kata-kata sulit ini nanti kalau anak-anak bisa mengeluarkan itu sudah kelihatan keren atau kelihatan sudah mewakili bahasanya. Padahal untuk menghasilkan kata-kata ini yang munculnya cuma satu kali, ini munculnya satu kali. Itu kalau anak-anak masih bingung katakanlah di level ini kayak kayak di learning, written mungkin juga nggak akan bisa itu. Jadi cara kita adalah either Ibu Pau mengajarkan vocabulary-nya secara eksplisit diajari atau difokuskan dulu ke arah yang implisit tapi fokusnya di beberapa vocabulary. Soalnya biasanya kita kan cuma karena anak-anak nggak tahu artinya yang sulit-sulit ini, nah ini cuma secara pengertiannya kok saja. Tidak sampai misalnya kayak masuk ikut di kata depan dan sebagainya, penggunaannya seperti apa, pengertiannya saja. Ya. Dan nanti nanya Bu kalau semuanya ini planningnya diambil dari mana, bisa diklik planningnya, ngambilnya langsung dari teks-teks ini contohnya. Nah, jadi Ibu kalau ditanya itu contohnya gimana? Contohnya langsung diklik, langsung bisa diambilkan dari teksnya sendiri. Ada sumbernya juga di sini. ya dari file berapa? Ya, jadi anak-anak itu exposure vocabulary-nya jadi nggak jauh-jauh. Kadang-kadang kita gini Bu, kita ngasih contoh penggunaan kata to dengan kalimat tentang bahaya merokok gitu kan. Anak-anak nanti ketemunya dengan to-nya itu di teks yang tentang abstrak katakanlah kan dua hal yang berbeda. Kadang-kadang bisa match bisa. Jadi intinya harus more than one text. Yes, and the more the better. More text is better. Yes. Kalau untuk yang awal itu minimalnya berapa? Iya, the more the better. Karena ini kan semakin banyak semakin bagus. Contoh ada lagi gini, ada yang menarik di satu yang saya lihat itu, ini ada guru mau ngajar teks naratif, deskriptif dalam satu semester. Dia sudah bisa memetakan nanti teks-teks yang saya pakai adalah ini ada 40 teks satu semester. 40 teks itu dimasukkan ke korpus semua. Kan pertanyaan guru itu masih gini, loh Pak katanya harus satu bentuk. Nah tujuannya dia beda Bu. Jadi semua teksnya itu dimasukkan ke sini. Dia mau lihat kata-kata apa yang harus dia ajarkan duluan dari frekuensinya itu. Nah sambil fokus di situ, toh nanti teksnya ketemunya sama teks yang dia masukkan. Jadi siswanya ketemu sama teks itu tadi kan. Berarti ini pun intinya meskipun kita bukan naratif misalnya naratif, kemudian dengan deskriptif itu nggak bisa ya? Bisa, tinggal tujuannya itu gimana. Nanti kan jadi tujuannya. Yes. Jadi nanti Bu mau mengajar pun ngambil kalimatnya itu sudah ambil dari
kalau seumpamanya kayak ibu mengajar teks pidato apa, terus umpama dalam 1 semester bisa dipetakan teks-teksnya, nah ini nanti bisa bantu anak. Apalagi kalau anak sudah dikasih tahu nih, ibu mau kasih teks ini, kamu pakai enkong sendiri, ada beberapa kelas enkongnya dikasihkan siswa, jadi siswa sudah bisa mandiri, nanti produksi kalimatnya pun sudah sesuai dengan yang Tapi ya beberapa maksudnya kan di level yang paling yang paling rendah sendiri, anak-anak mesti kan satu teks yang paling pendek ya. Itu mereka kan kesulitannya di apa pokoknya. Tetap berarti. Jadi teksnya jangan sulit, teks awalnya, teks dari awalnya jangan teks yang panjang-panjang. Mudah dipahami. Yes, Ya, positif. anak-anak meskipun kita mudah dipahami, anak-anak tetap sulit dipahami. Iya pak, anak-anaknya sulit dipahami ya pahamnya bu. jadi balik lagi ke pemilihan harus ibu, pemilihan teksnya. Jadi Iya. semuanya di sini pakai abstrak. Terus ibu tadi word list ya. Ini sampai ajarkan ke anak SMA katakan, iya nggak masuk. Karena teksnya awal aja sudah susah. Jadi kalau memang naratif sama deskriptif katakanlah ya berarti naratifnya sesuai dengan anunya anak-anak atau prosedur yang sesuai dengan Berarti kuncinya teks. the more the better memang. Tinggal tujuannya apa dulu jadi bisa ngerti. Nah itu untuk wordlistnya Pak. Jadi bisa, dan ini enaknya tadi yang saya bilang ketika sudah di klik itu dia langsung mengeluarkan contoh-contohnya. Nah ada lagi yang bisa di sini itu cluster juga. Ini jadi pilihannya ada banyak, ada concordance plot, ada file view, ada cluster atau engram, ada collocate yang tadi saya bilang, ada interested in, temannya itu apa, interested in, interested to, interested about, atau to discuss about, to discuss saja, tapi kan sebenarnya ini bisa dari sini dari teksnya. Tadi word list kita ngomongkan itu, nanti kita juga ngomongkan masalah keyword listnya ini. Nah, ini contoh. So it is better for you to translate in Indonesia because Iya. dia bisa Iya, sorry. Sebenarnya sih kalau word list translitanya nggak penting. Kalau di word list kan jadi jangka kata. Kalau word list ini untuk menentukan frekuensi katanya. Ini word list. Nah, kita ke concordance. Concordance nggak bisa dinafikan Bu. Jadi concordance ini untuk mau lihat seumpama ada kata tertentu itu di kirinya biasanya diikuti sama apa, di kanannya diikuti sama apa. Contoh di bahasa Indonesia itu yang saya sering kan tanya gini Bu, perempuan sama wanita itu tinggian mana sebenarnya maknanya? Perempuan wanita. Nah, jadi ibu pilih dipanggil perempuan atau wanita? Ya itu kan gaya bahasa. Gaya bahasa dan bicara bahasa. Kalau orang biasanya wanita. Wanita. Wanita itu katanya untuk Konotasinya agak ya, enggak ini konotasinya ya. lebih terhormat wanita daripada wanita. Yes. Nah, tapi yang saya kaget jawabannya adalah tergantung konteks. Memang tergantung konteksnya seperti apa. Bahasa begitu. Yes. Jadi untuk penerapannya kan beda. Benar. Nah, jadi tergantung teksnya yang gitu. Jadi di situ nanti juga bisa kelihatan contoh. Ada satu peneliti itu dia naruh potongan teks koran Bu. Ditaruh di korpus semua. Jadi di situ tuh bisa sampai 100 200 teks gitu. Dia menilainya itu dia cuma pengen lihat kata wanita sama perempuan di koran tertentu itu dijabarkan seperti apa. Salah satu caranya dengan pakai concordance. Contoh wanita di kiri sama kanan itu dipotretnya seperti apa. Nanti kelihatan ternyata di Jawa Pos kata wanita lebih diasosiasikan dengan positif, kata perempuan diasosiasikan dengan negatif. Jadi ini salah satunya concordance. Contoh kita pakai kata learning. Learning
yang level 1 ke kiri, jadi diikuti sama ini, jadi kita bisa lihat diikuti sama apa, learning games, learning off gitu. Nah, jadi anak-anak nggak akan ngeluarin kayak learning about karena kebanyakan di sini pakai learning off. Tapi balik lagi ini karena ininya cuma 3. tidak akan sevalid itu. Nah ini untuk concordance. Kalau di bahasa Inggris biasanya untuk melihat itu tadi, untuk melihat di kirinya apa ya, di kanannya apa. Contoh di bahasa Inggris itu anak-anak itu sering perception, tulisnya yang benar mana Bu? The perception of, the perception towards, apa the perception about. Banyak dosen-dosen itu nulisnya the perception towards, bener ya? Tapi ternyata di secara korpus nggak ada orang nulis the perception towards, yang ada of sama about. Itu biasanya fungsinya konkordansi kita. Kalau untuk di bahasa biasanya untuk melihat di mana potret kata-kata itu potret kata-kata biar bisa dilihat mau negatif kah mau positif kah gitu. Contoh di bahasa Inggris kata cause, menyebabkan itu kan verb ya, menyebabkan itu boleh nggak Bu Siti saya bilang gini, your presence causes happiness to me, menyebabkan kegembiraan buat saya. Your presence, kehadiranmu, causes happiness to me. Boleh nggak? Secara grammar boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah benar cara grammar tadi. Tapi causes ternyata di korpus itu berhubungan sama sesuatu yang negatif. Your causes, your present cause sadness to me itu benar. Tapi kalau your present causes happiness to me salah. Jadi itu contoh-contoh kata-kata yang bisa dilihat pakai korpus di sini. Paling gampangnya sih yang tadi Bu, kalau melihat propositionnya apa terus itu. Tapi kalau di bahasa Indonesia biasanya bisa anak-anak mungkin di bahasa Indonesia sudah lari ke yang diikuti sama apa sih biasanya kata-kata ini. Ada kata-kata tertentu kan Bu ya yang diikuti berpasangan sama sama temennya gitu ya. Itu nanti saya bukan satu-satu yang ada di sini. Tapi ini memang nggak pakai bahasa Indonesia Bu. Tapi ini bisa diisi bahasa Indonesia Bu. Jadi dia nggak kenal bahasanya, yang penting dia masih. Monggo aja saya. Iya. Jadi saya ikuti saja semampu saya. Monggo dia terus saja. Jadi seperti itu ya. Jadi ini tadi mau pakai yang ini juga bisa. Jadi kadang-kadang anak-anak kan juga pikir penggunaannya kata learning gimana, ini bisa dicoba seperti ini. Jadi semakin banyak ini semakin baik. Nah Bu, terutama bahasa Inggris saya kasih tahu kalau ada lagi yang bisa kita pakai korpusnya sudah ada. Jadi Ibu pernah dengar Brown ya? Korpus Brown atau korpus Koka? Nggak pernah. Masih hari ini. Jadi itu ini kan namanya itu korpus. Ini jadi kita nggak usah masukkan ini ya. Jadi korpusnya sudah ada, tinggal dimasukkan kayak kanal Brown. Nah ini bisa membantu anak-anak untuk nulis ketika dia ada masalah, ketika dia nggak yakin, katakanlah ini interested in apa interested about. Jadi Koka sama Brown itu adalah korpus bahasa Inggris yang sudah jumlahnya 10.000 kata. Jadi teksnya sudah dimasukkan semua dan itu korpusnya sudah diteliti dan itu bagus untuk pembelajaran. Jadi korpusnya sudah dimasukin. Tapi ini macam-macam Bu anunya, apa namanya? Filmnya macam-macam. Coba bisa tahan enggak? Terakhir Bu mau tak menangkan ini habis itu selesai. Mau tak tethering bisa dari sini coba ya. Tak tethering dari sini. Oh, saya sebentar. Bu Nina belum bisa buat tethering. Bentar ya.